Selamat bertemu kembali di dalam kelas etika. Saat ini saya akan merespons makalah kelompok 8 yang membuat topiknya etika perdamaian. Setelah saya membaca makalah ini, saya menemukan banyak hal yang harus dijawab oleh kelompok. Tetapi sebelum itu saya mau mengatakan bahwa ada banyak kesalahan di dalam penulisan makalah, baik dalam penulisan bahasa asing maupun dalam kosakata dan kesalahan-kesalahan penulisan, sehingga praktis kelompok harus rela untuk dikurangi penilaiannya. Beberapa hal yang akan saya respon dari kelompok 8 ini, yaitu yang pertama dimulai pada halaman 1. Di dalam pendahuluan, kelompok ada memunculkan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, kelompok ada bertanya, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan revolusi itu? Yang kedua, apa yang perlu dilakukan agar hal itu bisa dilaksanakan? Nah, kedua pertanyaan ini tidak dijawab oleh kelompok di dalam makalahnya. Nah, subjudul dari makalah ini adalah suatu kajian etika Kristen dalam menyikapi konflik antara Masjid Al-Amin dengan Lapo Tua di Mandala. Saya melihat dan sudah membaca ini semua. Kelompok ada memunculkan 3 pertanyaan di halaman 2. 3 pertanyaan ini menurut saya ada bermasalah pada poin 2. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana pandangan Hans Kueh mengenai perdamaian? Saya mengomentari kenapa tiba-tiba muncul pandangan Hans Kueh, padahal sebelumnya tidak ada uraian tentang Hans Kueh di dalam pendahuluan maupun deskripsi. Nah, ini yang membuat saya terkejut, kok bisa ada muncul pandangan Hans Kueh. Itu yang menjadi respon saya, nanti silakan semuanya dijawab. Yang berikutnya, ketiga pertanyaan ini tidak ada di dalam pembahasan, kemudian tidak ada di dalam kesimpulan. Nah, ini tolong direspon. Lalu yang berikutnya, di dalam kajian etis teologis ada dua poin halaman 7 dalam makalah ini. Ada 2 poin yang harus kita perhatikan menurut kelompok. Ada yang pertama, perpisahan karena perseteruan, yaitu dari 2 Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 12, dan yang kedua, perdamaian oleh darah Kristus, Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Nah, yang mau saya katakan di dalam kajian etis teologis ini, mengapa kelompok menggiring masalah konflik antara Masjid Al-Amin dengan Lapo Tua itu, kenapa jadi pembahasan soal kafir dan non-kafir?
sunat atau tidak sunat, karena masalah konflik itu bukan menyinggung soal kafir non kafir dan sunat atau tidak bersunat. Nah, ini kebingungan pertama di dalam kajian etika etis teologisnya. Tolong nanti dijawab juga. Yang berikutnya, yang poin kedua, perdamaian oleh darah Kristus. Kelompok tidak menguraikan apa itu kata yang dibuat dalam tanda petik. Mereka sekarang berada di dalam Kristus Yesus, en Kristoi Yesus. Tidak ada uraian yang mendalam terhadap kata ini. Dan saya tidak mengerti apa tujuannya. Ya, tolong diperhatikan. Dijawablah nanti sekalian. Kemudian halaman 8 ini adalah pengulangan kalimat-kalimat, kata-kata yang ada di bagian sebelumnya. Kenapa ini lagi muncul? Nah, yang berikutnya, di dalam kesimpulan, tidak menjawab pertanyaan yang ada di dalam deskripsi masalah. Ada 3 pertanyaan yang harusnya ada di dalam kesimpulan ini. Selanjutnya, daftar pustaka ini semuanya salah dalam penulisan. Coba diperhatikan, misalnya buku Adi Prasetya Joas. Kelompok harusnya menulisnya masuk untuk kalimat yang kedua yang di bawah itu harus masuk, dan pluralisme agama itu kan harus masuk. Dengan kata lain, saya melihat bahwa makalah ini mencoba menghadirkan sebuah masalah konflik antara Masjid Al-Amin dengan Lapo Tua di Mandala, tetapi pembahasannya tidak fokus pada masalah, dan ini berdampak kepada kajian etis teologisnya juga. Akhirnya juga tidak fokus pada masalah. Itu terlihat dari teks yang Anda gunakan. Saya sedikit terkejut kenapa jadi pembahasan kafir non-kafir dan sunat atau tidak bersunat. Teks ini menurut saya tidak relevan menjawab masalah. Tolong saya tunggu respon kelompok terhadap respon saya tadi. Dan silahkan buat komentar di bawah YouTube ini. Begitu juga nanti saya akan memberi respon melalui komentar yang Anda buat. Silakan menjawab dan saya tunggu komentar kelompok, yaitu Advent Sihotang, Dedek Sibuya, Evita Sipayung, Noni Maria Purba, dan Menak Pangaribuan. Selamat mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Stay at home, tetap di rumah. Tuhan memberkati.